Pembuatan nata de pina. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Yunigrum. Saya Arya Istiani. Saya Serli Oktaviani. Saya Okta Diniarti. Saya Melina Syahani. Sebelum melakukan praktikum, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa nata merupakan selulosa yang dibentuk oleh bakteri Acetobacter selinum. Berkalori rendah, kadar serat 2,5% dan memiliki kadar air 98%. Pembuatan nata dapat memanfaatkan substrat berupa nanas, ampas tahu, dan air kelapa yang difermentasi secara aerob dengan bantuan mikroba. Acetobacter selinum merupakan bakteri gram negatif dan berbentuk batang pendek dengan panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa. Acetobacter selinum adalah bakteri aerob dan hidup pada kondisi asam dengan pH optimum 4-4,5. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter selinum yaitu suhu fermentasi, keasaman atau pH medium, sumber karbon, sumber nitrogen, dan konsentrasi starter. Strain murni Acetobacter selinum dapat dibiarkan pada media yang dikenal sebagai starter. Dalam pembuatan nata de pina, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Dan ingat, alat yang digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu. Langkah pertama dalam pembuatan ini, bersihkan nanas yang akan digunakan. Kemudian nanas setelah dibersihkan dipotong menjadi bagian yang kecil. Selanjutnya, potongan nanas di blender hingga halus. Setelah di blender, kemudian peras menggunakan kain serbet untuk mendapatkan sari nanas. Selanjutnya, sari nanas yang didapatkan diukur menggunakan gelas ukur. Pada percobaan kali ini, kami mendapatkan sebanyak 2,5 liter. Kemudian, sebanyak 2 liter sari nanas dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak hingga mendidih. Sedangkan 500 ml-nya digunakan untuk melarutkan gula. Sari nanas dimasak hingga mendidih sambil diaduk. Setelah mendidih, masukkan 250 gram gula yang telah dilarutkan dalam 500 ml sari nanas. Kemudian masukkan 20 ml cuka dan 10 gram amonium sulfat. Setelah itu diaduk dan dimasak selama 10 menit. Kemudian campuran tersebut didinginkan dengan cara meletakkan panci di atas wadah yang berisi air dan es batu. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan suhu dari campuran tersebut. Nah, setelah itu kita ukur suhu dari campuran tersebut apakah telah berada di antara suhu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilisasi dan kemudian ditambahkan sebanyak 125 ml starter, yaitu Acetobacter selinum. Setelah ditambahkan starter, kemudian aduk campuran tersebut hingga merata. Setelah merata, kemudian tutup wadah untuk fermentasi nata dan jangan lupa ditutupi dengan kertas yang telah disterilisasi. Nah, proses fermentasi ini jangan diganggu dan jangan sampai tergoyang. Fermentasi dilakukan selama 12 hari. Pembahasan. Nata de pina merupakan bahan pangan hasil fermentasi dari pengolahan air rebusan nanas dengan bantuan Acetobacter selinum. Bakteri ini bisa hidup pada media rebusan nanas yang mengandung gula. Gula akan digunakan sebagai sumber penyedia kebutuhan energi oleh bakteri tersebut. Media rebusan nanas yang mengandung gula digunakan untuk pembentukan velikel nata, di mana dengan adanya kandungan sukrosa di dalam gula berfungsi sebagai sumber karbon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Pembuatan nata de pina dilakukan dengan cara fermentasi secara aerob.
Fermentasi aerob adalah salah satu tipe fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme, seperti bakteri, ragi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Starter nata adalah Acetobacter psilynum. Penggunaan starter merupakan syarat yang sangat penting, yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah bakteri Acetobacter psilynum yang menghasilkan enzim pembentuk nata. Pada proses pembuatan nata de pina ini digunakan bahan tambahan seperti gula pasir atau glukosa, asam cuka, dan amonium sulfat. Penambahan gula pasir dalam pembuatan nata mempunyai peranan penting, yaitu sebagai sumber nutrisi bagi bakteri Acetobacter psilynum. Semakin tinggi tingkat kemanisan suatu gula, maka akan semakin banyak pula nutrisi yang digunakan oleh bakteri Acetobacter psilynum untuk berkembang. Pemberian asam cuka pada pembuatan nata de pina ini bertujuan untuk mengkondisikan agar suasana pada air nanas menjadi asam. Karena pH yang dibutuhkan untuk produksi nata adalah asam, yaitu sekitar 4-4,5. Kemudian, pembuatan nata de pina ini ditambahkan amonium sulfat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dari Acetobacter psilynum. Kesimpulan, pembuatan nata de pina dilakukan dengan cara fermentasi aerob. Nata adalah produk makanan yang tinggi akan serat yang terbentuk di permukaan medium yang mengandung gula dan asam produk dari bakteri Acetobacter psilynum. Prinsip pembuatan nata de pina ini ialah pembentukan selulosa oleh bakteri Acetobacter psilynum. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam fermentasi nata ialah derajat keasaman, suhu, sumber karbon maupun nutrisi lain. Baiklah, itulah video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.